Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kisah dua nabi, ayah dan juga anak, kisah Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam dan juga Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, para santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang dua nabi yang mulia ini, kita bicara tentang kakek buyut daripada Bani Israel. Karena kedua nabi ini adalah kakek buyut daripada Bani Israel. Siapakah Nabi Ishaq dan bagaimana kisahnya? Kemudian putranya Ya'qub alaihi salatu wassalam dan bagaimana juga kisahnya. Kisah ini dimulai daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Ishaq itu adalah ibnu Ibrahim. Kemudian Ibrahim sampai kepada Syam ibn Nuh, dan Syam ibn Nuh sampai kepada Syith ibn Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Ishaq itu adalah putra Ibrahim. Ibrahim yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena hampir seluruh nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah diutusnya Ibrahim, yang ribuan para nabi yang diutus kepada Bani Israel, itu semua nasabnya sampai kepada Ibrahim. Termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian kisah ini kita mulai dari sedikit cuplikan dari kisah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki istri yang pertama namanya Sarah. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dari Palestina ke Mesir karena persoalan ekonomi, kemudian di Mesir tiba-tiba dia berhadapan dengan raja zalim. Hampir-hampir istrinya dilecehkan kehormatannya. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menolong istri Ibrahim, Sarah ini, dan justru diberikan hadiah seorang wanita budak namanya Hajar. Dan Hajar ini bukan budak biasa, dia anak putri dari seorang raja. Tapi karena kalah perang, kemudian tertawan, dan jadilah dia budak. Lah oleh Siti Sarah ini, kemudian budak yang namanya Hajar ini dihadiahkan kepada Ibrahim karena ada alasan. Di mana Ibrahim usianya sudah tua, sudah hampir 120 tahun. Kemudian juga istrinya Sarah sudah 90 tahun belum dikaruniai anak. Sudah tua itu. Tidak kunjung punya anak juga. Makanya kemudian oleh Sarah, Ibrahim disuruh untuk menikahi Hajar. Dan tidak waktu lama, tiba-tiba kemudian Hajar memiliki keturunan dari Ibrahim yang kemudian diberi nama Ismail. Dan jadi seorang nabi namanya Ismail. Dan turunannya sampai kepada Adnan, dan Adnan sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ismail alaihi salatu wassalam adalah putra daripada Hajar. Ada yang mengatakan selang dari kelahiran Ismail itu kira-kira ada yang mengatakan 5 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun. Tiba-tiba kemudian Siti Sarah hamil. Dan kehamilannya menjadi mukjizat akan kelahiran Ishak. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin." Tidakkah datang kepadamu ya wahai Muhammad tentang berita tamunya Ibrahim yang mulia-mulia? Iddakhalu alaihi, ketika mereka masuk ke rumah Ibrahim, faqalu salama, mereka pun mengucapkan salam. Qala salamun qaumun mukramun, maka Ibrahim menjawab salam. Faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin, maka Ibrahim itu kan terkenal orangnya suka menjamu tamu. Dan Ibrahim itu punya peternakan unta. Kalau ada tamu langsung disembelih 1 unta. Enak ya kalau antum bertamu sama Nabi Ibrahim ya. Hidangannya 1 ekor unta. Coba saya bertamu ke rumah antum paling dikasih aqua gelas. Ya. Ini Ibrahim ini jamu tamu pakai unta. Karena Ibrahim itu punya penangkaran khusus untuk menjamu tamu dari ternak-ternak untanya. Untanya ribuan. Pokoknya ada tamu sembelih unta, ada tamu sembelih unta. Itulah Ibrahim, makanya disebut Abu Rahim, bapaknya tamu. Kemudian Allah mengatakan, ketika dia menyuruh istrinya untuk segera menghidangkan makanan dan Ibrahim segera menyembelih seekor unta, faqarrabahu ilaihim, tiba-tiba kemudian hidangan itu dihidangkan di hadapan 3 tamu ini. Kemudian Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, makanlah. Fa'aujasa minhum khifa. Tiba-tiba Ibrahim ketakutan. Karena setiap dikasih makanan, enggak ditengok makanan, malah ditengok pula muka dia. Setiap dikasih minuman, malah yang ditengok muka dia. Jangan-jangan penjahat tamu ini. Suruh makan tak mau, suruh minum pun tak mau. Rupanya 3 orang ini adalah jelmaan dari 3 malaikat yang diutus Allah untuk menghabarkan 2 kabar gembira. Pertama, menghabarkan akan kelahiran Ishak. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Jangan takut wahai Ibrahim. Allah menghabarkan gembira kepada dirimu dan istrimu akan kelahiran Ishak, seorang anak yang cerdas. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fadhahikat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Tiba-tiba ketika dihabar gembirakan oleh tamu itu, tertawalah istrinya Ibrahim ini. Ini ngaco orang ini katanya. Aku loh sudah 90 tahun, suamiku sudah kakek-kakek 120 tahun. Mana mungkin aku punya anak, aku ini mandul. Katanya. Ya. Maka kemudian qalu, mereka mengatakan, kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Kemudian malaikat ini menjelaskan itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika istrinya tertawa fadhahikat, kemudian setelah itu punya anak, maka anaknya diberi nama Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Karena ibunya tertawa. Seolah-olah apa? Enggak percaya. Suamiku sudah 120 tahun, aku sudah 90 tahun, aku sudah nenek, mandul lagi, suamiku sudah kakek. Mana mungkin tertawa dia. Gitu. Ya. Maka punya anak, anaknya kemudian diberi nama Ishak. Ishak diambil maknanya dhahik, orang ketawa, itu nama Ishak dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau antum ada namanya Ishak, itu tukang ketawa berarti. Mungkin ketika melahirkan sambil tertawa ibu antum. Ada yang mengatakan bahwa yang tertawa bukan ibunya,
Tapi Ishaknya ketika dilahirkan kecil-kecil tertawa dia. Aneh lagi dia. Bayi-bayi kok ngakak pula gitu. Maka diberi nama Ishak. Itu penamaan kenapa disebut Ishak. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Ishak itu disebut 17 kali. Nama Ishak, Nabi Allah Ishak itu disebut 17 kali. Tapi anehnya, walaupun namanya disebut 17 kali, tapi ceritanya tidak banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan 25 nabi dan rasul dalam Al-Qur'an, 12 nama tercantum, 18 nama tercantum dalam surah Al-An'am, dan lebihnya tercantum di beberapa surat dalam Al-Quran sehingga genap 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran tidak semua diceritakan secara detail. Ada nabi yang diceritakan detail seperti Musa dari kecil sampai dewasa, Ibrahim dari kecil sampai dewasa. Tapi ada nabi-nabi itu yang diceritakan secara global, seperti cerita Ishak. Namanya disebut 17 kali tapi ceritanya pendek. Tapi ada juga nabi yang dicantumkan nama tak ada pula ceritanya. Seperti Zulkifli, Al-Yasa, itu nabi tapi tidak ada ceritanya di Quran. Ya. Lah Ishak ini masih mendingan, masih ada ceritanya walaupun tak banyak karena disebut namanya 17 kali dalam Al-Quran. Seolah-olah kata para ulama pakar sejarah bahwa 17 ayat yang menjelaskan tentang nama Ishak semua ada pelajaran bagi kaum muslimin. Dan yang paling besar pelajaran bagi kaum muslimin adalah agar seseorang itu tidak putus asa dari rahmat Allah. Ibrahim kan sudah tua, 120 tahun usianya, istrinya sudah 90 tahun. Secara logika tidak punya anak, susah punya anak. Apalagi istrinya dipastikan mandul. Tetapi kasih sayang Allah itu luas, rahmat Allah itu luas. Makanya kemudian Ishak ini satu keajaiban kelahirannya disebut mukjizat. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sudah tua tapi punya anak. Kenapa? Menunjukkan rahmat Allah. Ini pelajarannya di sini. Karena memang cerita Ishak tidak banyak. Lah akhirnya kemudian Ishak pun ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala juga menjadi seorang nabi. Sama dengan ayahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam juga diangkat menjadi nabi. Akhirnya pun Ishak di usia 40 tahun dia pun menikah. Tetapi Ibrahim berwasiat kalau kamu menikah jangan sama orang lain, sama keluarga saja. Keluarga bapak. Maka akhirnya kemudian Ishak menikah dengan anak pamannya namanya Rifqah. Namanya Rifqah, itu istri daripada Ishak. Rifqatun. Anak dari pamannya Ibrahim alaihi salatu wassalam, saudara Ibrahim punya anak perempuan menikah dengan Ishak. Lah Allah takdirkan ketika Ishak menikah di usia 40 tahun dengan Rifqah ini, rupanya lama menikah, tidak punya anak juga. Sama dengan Ibrahim. Lama tidak punya anak. Akhirnya Ishak berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan hamilah Rifqah ini, rupanya isi perutnya 2 bayi alias kembar. Ya. Pertama ketika keluar brojol itu, maka lahirlah anak Ishak namanya Al-Is. Pakai sad, Al-Is. Is itu anak pertamanya. Dan Al-Is ini adalah Abu Rum, bapaknya orang-orang Romawi, bapaknya orang-orang Eropa. Ya, turunannya itu jadi bangsa Eropa, Amerika, Eropa. Itulah itu bapaknya Al-Is, Abu Rum. Kemudian setelah lahir Al-Is, rupanya masih ada lagi di dalam perut ibundanya Rifqah ini, disusul oleh adinya. Maka dalam bahasa Arab menyusul itu disebut Yakub. Ya, menyusul itu artinya Yakub dalam bahasa Arabnya. Aqabah akhi. Aqabah Yakub artinya. Makanya ketika dia menyusul abangnya Ishak dikasih namalah Yakub. Maka Yakub itu disebut Israel. Nanti turunannya menjadi Bani Israel. Berarti Yakub Abu Israel,
Abu Bani Israel, bapaknya Bani Israel, tetapi Al-Is ini bapaknya orang-orang Romawi, orang-orang Barat, orang-orang Eropa sana. Tidak banyak dari keturunan Is yang jadi nabi ada, tapi tidak banyak seperti Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, ini turunan Is ibn Ishaq ibn Ibrahim. Tapi kalau dari Yakub, banyak turunannya nabi, ribuan nabi diutus kepada Bani Israel yang disebut dengan nabi-nabi Bani Israel. Akhirnya kemudian Ishak, Allah subhanahu wa ta'ala berikan usia panjang, karena usia Ishak itu sampai 180 tahun. Ishak ini kemudian meninggal dunia dan dikebumikan di Madinah yang disebut dengan Madinatu Khalil. Madinatu Khalil, atau di sebuah desa namanya Habrun. Desanya namanya Habrun, di salah satu daerah Palestina yang sekarang disebut dengan kota Khalil. Disitulah ya Ishak dikebumikan, di tempat Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah di situ, Madinatu Khalil. Sampai di sini cerita Ishak di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian cerita anaknya Yakub. Setelah Al-Is ini dewasa, Yakub juga dewasa, akhirnya namanya adik abang itu pasti berselisih. Kayak antum punya kakak itu kan masih kecil kan suka bertengkar tuh. Lah akhirnya kemudian Yakub berusaha untuk keluar dari Palestina, ingin hijrah ke mana? Ke tempat pamannya. Di mana? Di salah satu desa di desa-desa Suriah di Syam. Namanya Haran. Jadi akhirnya Yakub ingin menjauh dari abangnya Is, akhirnya kemudian hijrah ke Haran. Haran itu di Syam, tepatnya di salah satu desa dari desa-desa di Suriah. Itulah di situ ada tempat namanya Haran. Lah di situ ada pamannya. Lah pamannya Yakub itu namanya Laban. Dia punya paman namanya Laban di Haran itu. Dan memiliki dua putri. Jadi Laban itu punya dua putri. Satu namanya Rahil dan satu namanya Lia. Ingat nama-nama kayak gini. Jadi Laban punya putri. Satu namanya Rahil, satu namanya Lia. Lah Yakub alaihi salatu wassalam akhirnya bekerja kepada pamannya Laban sebagai penggembala kambing. Lihat, Nabi itu pasti mereka pernah menggembala kambing. Makanya Rasul mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidaklah seorang nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing, termasuk Rasul. Di usia 12 tahun sampai 20 tahun jadi penggembala kambing. Maka begitu juga Yakub menjadi penggembala kambing, merawat kambing-kambing Laban pamannya yang ada di Haram. Rupanya ketika bekerja kepada pamannya, naksir pula anak putrinya. Namanya Rahil. Karena Rahil ini cantik. Ya. Jadi Yakub tertarik dengan Rahil ini. Maka dia ngomong sama ayahnya Laban, wahai pamanku Laban, boleh nggak saya menikah dengan putrimu si Rahil itu? Dan Rahil ini adiknya Lia. Kata pamannya Laban, boleh. Syaratnya kau harus bekerja kepadaku 7 tahun. Kau jadi penggembala kambing, rawat kambing-kambingku 7 tahun. Habis 7 tahun, kau nikahkan dengan putriku. Akhirnya karena dia mengejar wanita, itulah orang sungguh-sungguh kalau pengen punya keinginan dikejar. Bersabar Yakub menjadi penggembala selama 7 tahun hanya ingin mendapat wanita pujaannya Rahil. Sudah lewat 7 tahun, tiba-tiba kata Laban, sini wahai Yakub, aku nikahkan engkau dengan Lia. Kagetlah, aku ingin Rahil, kau pula kasih Lia katanya. Karena ada tradisi di zaman itu, kalau kakaknya belum menikah, adiknya tak boleh menikah. Akhirnya terpaksalah Yakub menikah dengan Lia. Tapi karena hatinya masih suka dengan Rahil, akhirnya dia nawar lagi. Baik, saya akan nikahi Lia,
Tapi tolong setelah menikahi Lia, aku ingin menikahi Rahil juga. Aku poligami dia. Karena waktu itu kan tidak ada larangan. Kalau orang berpoligami mengumpulkan dua saudari, kalau di zaman di dalam Islam tidak boleh. Antajba'u bainal ukhtaini tidak boleh. Mengumpulkan dua bersaudari dalam poligami tidak boleh. Tapi syariat Yakub boleh. Kata Laban, boleh, tapi kau harus kerja 7 tahun lagi katanya. Lah, suruh kerja lagi 7 tahun. Akhirnya kerja lagi karena memang yang ditaksir Rahil masalahnya. Nggak apa-apa lah nikah dengan dia. Sekarang 7 tahun lagi saya bekerja. Setelah 7 tahun, kemudian dia datang lagi kepada Laban, mana janjimu? Kau akan menikahkan aku dengan Rahil. Akhirnya menikahlah Yakub dengan Rahil. Artinya Yakub punya 2 istri yang dua-duanya adalah saudari kandung dari Laban. Pertama, istri pertama namanya Lia, dan istri kedua namanya Rahil. Ya. Kemudian dari Allah takdirkan dari Lia, istri pertama, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Yakub 6 anak. 6 anak, catat anaknya. Yang pertama Ruben. Kemudian yang kedua Yahuda. Kemudian yang ketiga Lawi. Kemudian yang keempat Sam'un. Kemudian yang nomor 5 Zabulun. Kemudian yang nomor 6 Yasakir. Ini nama anak dari Lia. Ruben, Yahuda, Lawi, Syam'un, Zabulun, Yasakir. Itu 6 anak dari Lia. Ya, dengerin ya. Masalahnya Rahil itu enggak punya anak. Ya. Tapi dari istri pertama punya anak 6. Rahil enggak punya anak, lama enggak punya anak. Akhirnya kemudian dia takut kalau seandainya Yakub ya sayangnya kepada istri pertama, Rahil ini punya budak perempuan. Akhirnya kemudian dia mengatakan kepada suaminya Yakub, sudah gini sajalah. Mungkin aku ditakdirkan tidak punya anak. Mudah-mudahan dari budakku engkau punya keturunan. Nanti ku asuh anak-anaknya. Akhirnya dihadiahkan budak perempuannya Rahil kepada Ibrahim untuk digauli. Rupanya dari budaknya lahir 2 anak Yakub yang lainnya. Namanya Dan, kemudian Naftali. Dan Naftali. Satu namanya Dan, kemudian yang kedua Naftali. Cemburulah Lia ini. Apalah Rahil ini ngasih-ngasih budak. Aku pun punya budak, katanya. Akhirnya dihadiahkan, karena kecemburuannya dihadiahkan budaknya Lia ke Ibrahim juga. Rupanya dari budak itu punya 2 anak lagi setelah digauli, namanya Jad dan Ashir. Ya, Jad dan Ashir. Setelah kemudian Lia punya anak 6 laki-laki, kemudian budaknya Rahil punya 2 anak laki-laki, kemudian budaknya Lia punya anak laki-laki, Allah takdirkan Rahil hamil. Kemudian punya anak 2 juga. Pertama Yusuf yang kelak akan jadi Nabi Yusuf. Kemudian adiknya yang paling kecil namanya Binyamin. Maka semuanya berapa? 12 kan? Lia punya anak 6. Ya, Ruben, kemudian Yahuda, kemudian Lawi, kemudian Syam'un, kemudian Zabulun, kemudian Yasakir. Ini sudah 6. Kemudian dari budak Rahil Dan, kemudian Naftali. Kemudian dari budaknya Lia, Jad dan Ashir. Kemudian dari putranya Rahil yang sangat dicintai Yakub, lahirlah putra namanya Yusuf dan adiknya namanya Binyamin. Berarti sebuah 12. Inilah 12 ini disebut Bani Israel. Ya, 12 ini disebut Bani Israel turunannya. Karena Israel itu nama lain daripada Yakub. Yakub itu punya nama banyak. Salah satu namanya Israel. Israel artinya hamba Allah. Itu artinya Allah. Hamba Allah. Ya. Jadi dari 12 orang ini lahir keturunan Yakub yang disebut dengan Bani Israel.
lah Allah takdirkan, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, Rahil meninggal. Masih kecil-kecil Yusuf, masih bayi, Benyamin masih bayi, Yusuf masih kecil. Tiba-tiba Rahil meninggal dunia. Akhirnya kemudian diasuh oleh Lia. Namanya ibu tiri berbeda dengan ibu kandung. Apalagi Lia banyak anaknya. Apalagi anaknya sudah agak dewasa-dewasa. Terpaksalah Yakub menjadi ibu plus bapak dari dua anak Rahil ini. Jadi kasih sayangnya lebih. Hasadlah putra-putra Lia ini. Yang 10 orang itu hasad. Akhirnya kemudian karena hasad mencari-cari untuk menyakiti Yusuf dan Benyamin. Ditambah-tambah Yusuf ketika kecil, masih kecil, dia bermimpi. Mimpi melihat bintang, bulan, matahari sujud kepada dia. Kemudian dia diceritakan kepada ayahnya, "Inni ra'aitu asyara ahada kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai bapakku, aku melihat 11 bintang, bulan, matahari, semua sujud kepadaku. Ada apa ini? Ini anak kecil polos. Maka kata Yakub, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan ini sama saudara-saudaramu. Fayakidulaka kaidan. Nanti dia buat makan. Sudah sembunyikan saja. Rupanya ketahuan, namanya anak kecil suka cerita, ketahuan makin hasad saudaranya. Akhirnya kemudian mencari-cari waktu untuk pura-pura ngajak main Yusuf. Belakangan dicemplungkan ke sumur. Fi ghayabatil jub, sumurnya dalam sekali. Sampai-sampai disebut ghayabah, gaib, enggak nampak saking dalamnya, gelap, dimasukkan ke situ. Gimana kalau ada buaya di situ? Enggak mungkin ya buaya dalam sumur kan? Nanti namanya buaya sumur. Masyaallah muslimin, yang jelas bahwa itu bisa, Yusuf bisa mati dalam sumur kehabisan oksigen. Tetapi memang begitulah Allah takdirkan. Nabi Yusuf harus lelah letih dulu, penuh penderitaan di waktu kecil. Tiba-tiba datang orang dari arah mana, rupanya pedagang mengarah ke Mesir, cari air, nemu sumur, pas ditimba, tidak dapat air, dapat anak pula. Pas ditengok, wih, ini kok anak kecil ada di sini katanya. Akhirnya dibawa ke Mesir, dijual murah. Murah. Anak ganteng, anak putih kok murah harganya. Darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham saja. Kalaupun tidak dikasih duit, nggak apa-apa, ambil saja katanya. Oh, lihat. Tetapi yang beli bukan kaleng-kaleng. Yang beli siapa? Yang beli Al-Aziz, orang nomor 2-nya Raja Mesir, atas keinginan istrinya karena tidak punya anak laki-laki. Akhirnya untuk membahagiakan istrinya, dibelilah Yusuf yang ketika itu usianya 10 tahun. Mudah-mudahan jadi anaknya. Setelah 10 tahun tinggal di rumah Al-Aziz, dan sudah 20 tahun, rupanya Yusuf ganteng pula. Bahkan dikatakan bahwa dia mendapatkan separuh ketampanan Adam. Ganteng sekali, sampai akhirnya menggoda ibu angkatnya Zulaiha. Tapi Yusuf tidak tergoda. Akhirnya kemudian jadi cibiran oleh emak-emak pejabat. Karena kan Zulaiha ini istri pejabat. Apa kata emak-emak pejabat itu sambil ngerumpi gitu ya? Sambil kepo. Ngapain kok suka sama budaknya katanya? Apa nggak ada laki-laki lain? Suami dia kan tampan gitu ya, bahasa emak-emak kan. Kata Zulaiha, emak-emak itu belum tahu siapa Yusuf katanya. Nanti ku undang, daripada kepo di belakang. Diundanglah ke rumah Zulaiha. Masing-masing pegang pisau, dikasih buah-buahan banyak. Mereka tidak tahu Yusuf kayak apa. Mereka taunya Yusuf budak. Ketika sudah pegang apel, pegang pisau di tangannya, kata Zulaiha, "Sob, keluar." Nabi Yusuf keluar. Semua terpana nganga. Gitu ya. Sambil pisaunya ini, sampai dijelaskan dalam waqatta'na, bukan qata'ah. Kotok pakai tasdid, artinya sampai diiris-iris. Yang diiris itu bukan buahnya, sampai diiris-iris ini ya, sampai keluar darah nggak terasa. Bayangkan, memukul ketampanannya sampai teriris-iris berkali-kali tangannya, nggak sakit, nggak teriak. Nah, mungkin teriaknya setelah Yusuf nggak ada, gitu ya. Mungkin begitu, ya kan? Tapi ketika Yusufnya nampak,
Luar biasa. Sama kalau kita dicerita di sahabat Nabi itu namanya siapa? Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi. Itu orang yang tampan. Dia kalau safar ke Syam, berdagang, wanita-wanita Syam itu keluar semua dari pasar. Nengokin gantengnya Dihya itu. Makanya kalau Jibril turun kepada Rasul, menyerupai Dihya Al-Kalbi, Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi itu. Saking gantengnya. Dan dia delegasi Nabi SAW. Tapi tentu dengan Yusuf ya jauh. Nabi Yusuf ganteng sekali. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Intinya akhirnya Yusuf pun kemudian tinggal di Mesir sampai kemudian masuk penjara. Rupanya dia diberikan keahlian takwil sampai akhirnya takwil mimpinya terkenal. Sampailah kepada raja. Raja ketika itu mimpi aneh. Ada sapi, 7 sapi gemuk memakan 7 sapi kurus katanya. Kok ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Harusnya kan terbalik, yang gemuk makan yang kurus. Ini yang kurus makan yang gemuk pula. Aneh ini mimpinya ini. Macam-macam mimpi ditakwilkan Yusuf, bahwa Mesir akan terjadi kemelaratan, akan terjadi paceklik, akan terjadi moneter, akan terjadi kesulitan ekonomi. Kalau engkau percaya wahai raja, biar Mesir tidak bangkrut, serahkan kepadaku, kata Yusuf. Oh, ini hafidun amin. Saya ini orangnya penjaga dan amanah. Serahkan kepadaku jabatan itu. Jadilah Nabi Yusuf menteri ekonomi, menteri keuangan yang ngelola semua ekonomi Mesir. Rupanya betul, setelah 7 tahun Mesir, kemudian satu daerah paceklik kecuali Mesir. Mesir walaupun paceklik, tapi sudah Yusuf sudah mempersiapkan semuanya. Akhirnya makin tenariah Yusuf, apalagi setelah kemudian banyak orang-orang Palestina, saudara-saudara Yusuf datang, mereka tidak mengenal Yusuf, Yusuf kenal kepada mereka, dan singkat cerita akhirnya Yusuf pun memaafkan kesalahan mereka dan memboyong semua dari 11 saudaranya, plus juga bapaknya, plus juga ibunya, Ribkon dan juga Yakub. Kemudian dibawa Yakub, istrinya yang 4 tadi, yang 2 resmi 2 budak, dibawa semua, diboyong ke Mesir, kecuali Rahil sudah meninggal. Maka Yakub dan seluruh anaknya tinggal di Mesir dan meninggal di Mesir. Kemudian anak turunannya di kampung, disebut kampung Bani Israel di Mesir, sampai Nabi Yusuf meninggal. Kemudian Fir'aun di zaman Nabi Yusuf yang beriman meninggal juga. Datang Fir'aun yang kedua yang disebut dengan Ramsis Tsani, Ramsis II, yang ditemukan jasadnya konon sekarang jadi mumi di Mesir sana. Ramsis namanya, Fir'aun II. Itu bengis tuh Fir'aun di zaman Nabi Musa itu. Suka nyembeli orang. Ya. Itu paling bengis, mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian paling tinggi. A'ilahun ghairi a'ilahun. Apakah ada Tuhan ghairi selainku? Kata, enggak ada, Tuhan aku aja katanya. Jadi bengisnya Fir'aun, laknatullah alaih. Dan di zaman Nabi juga ada Fir'aun namanya Abu Jahal, wa Fir'aun hadil umma Abu Jahal. Taib, intinya bahwa kisah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam seperti itu. Intinya dia adalah bapak dari 12 putra, yang 12 putra ini kelak akan melahirkan putra-putri, dari putra-putri akan melahirkan putra-putri yang lainnya, dan semakin banyak, maka keturunannya disebut Bani Israel. Dan Israel itu adalah nama lain daripada Yakub. Makanya antum tidak boleh menyebut negara Yahudi yang ada di Palestina Israel, itu tidak boleh. Jangan disebut Israel, sebutlah negara Yahudi. Karena Israel itu diambil dari Israel. Israel itu nama lain daripada Yakub. Dan mereka sekarang tidak mengikuti ajaran Yakub. Ngapain disebut Israel? Jangan disebut Israel, terlalu indah kalimat itu. Karena Israel itu Nabi Yakub, seolah-olah kita katakan Yahudi di zaman sekarang mengikuti syariat Yakub. Tidak. Ya. Maka kita katakan jangan Israel, kita katakan negara Yahudi. Nah, selesai. Ya, supaya tidak besar kepala Yahudi itu. Enak saja disebut Israel. Israel itu Yakub. Ya, kita sebut negara Yahudi sedang perang dengan Palestina. Jangan sebut Israel versus Palestina gitu. Negara Yahud versus Palestina. Nah, begitu ya. Taib, ini secara singkat kisah Nabi Allah Ishak dan kisah Nabi Allah Yakub. Kisah Bani Israel panjang lebar, tidak bisa diceritakan dalam satu malam. Ini saja yang bisa sampaikan. Baik, kita bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.